Darah adalah cairan di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. Warna merah ini keadaannya tidak tetap, bergantung pada banyaknya oksigen dan karbon dioksida di dalamnya. Fungsi darah. 1. Sebagai sistem transport dari tubuh, yaitu menghantarkan bahan kimia, oksigen, dan nutrien ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut sisa metabolit ke organ pembuangan. 3. Menghantarkan hormon-hormon ke organ sasaran. 4. Mengangkut enzim, zat pupur, elektrolit ke seluruh tubuh. 5. Mengatur keseimbangan suhu. Selanjutnya, ada komposisi darah. Yang pertama, eritrosit, yang kedua, platelet, yang ketiga, leukosit, dan yang terakhir ada plasma darah. Eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen sel dengan jumlah terbesar dalam darah dan memiliki fungsi penting dalam darah, yaitu sebagai sel pengangkut oksigen. Jumlah eritrosit pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 5,4 juta sel per mikroliter darah, sedangkan untuk wanita dewasa sehat berjumlah sekitar 4,8 juta sel per mikroliter darah. 1. Struktur eritrosit. Eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang bagian tengah kedua sisinya mencekuk dengan diameter sekitar 7,5. Bentuk bikonkav memberikan keuntungan, yaitu menjadikan eritrosit memiliki permukaan yang lebih luas bagi difusi oksigen dibandingkan dengan bentuk bulat datar dengan ukuran yang sama, dan membuat pergerakan gas ke dalam dan keluar sel berlangsung lebih cepat. Siklus hidup eritrosit. Umur eritrosit pendek tanpa DNA dan RNA. Eritrosit tidak dapat membentuk protein untuk memperbaiki sel, pertumbuhan, pembelahan, dan memperbarui pasukan enzim. Usia eritrosit hanya mampu bertahan selama 120 hari, selama rentang waktu 4 bulan. Eritrosit mengembara sekitar 700 mil ketika bersirkulasi melalui pembuluh darah. Eritrosit tidak dapat mengolah diri. Untuk menggantikan jumlahnya yang mati, diproduksi eritrosit baru oleh sumsum tulang. Proses pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. 3. Kelainan eritrosit. Yang pertama ada polisitemia, yang kedua ada anemia. Anemia diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu anemia gizi, anemia pernisiosa, anemia aplastik, anemia hemolitik, anemia sel sabit, dan thalassemia. Platelet trombosit merupakan fragmen sel dengan ukuran yang sangat kecil, berbentuk kepingan dengan diameter sekitar 2-4. Trombosit terbentuk dari hasil pemisahan tonjolan sitoplasma megakaryotisit, sebuah sel poliploid berukuran besar di sumsum tulang merah yang dapat menghasilkan sekitar 2000-3000 fragmen sel. Setelah fragmen sel tersebut kemudian memasuki sirkulasi sebagai trombosit dengan densitas 150.000 hingga 400.000 kepingan per darah. Trombosit memiliki banyak vesikel tetapi tidak memiliki nukleus. Umur trombosit di sirkulasi tergolong singkat, sekitar 5-9 hari sebelum mengalami kematian, dan dipagosit oleh makrofag di hati dan limpa. Homeostasis. Setiap kali pembuluh darah yang rusak, beberapa proses homeostasis diimplementasikan untuk mencegah kehilangan darah yang berlebihan. Penghentian perdarahan disebut homeostasis dan melibatkan 3 proses terpisah namun saling terkait. Ketiga proses itu adalah penyempitan pembuluh darah, vascular spasm, pembentukan sumbat trombosit, dan pembukuan. Kelainan platelet. 1. Trombositopenia. Trombositopenia terjadi karena produksi trombosit yang rendah dalam sumsum tulang atau meningkat kerusakan trombosit di luar sumsum. Kedua, trombosis. Trombosis adalah pengumpulan darah yang berbentuk di pembuluh darah. 3. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah sehingga darah sukar membeku. Satu. Struktur leukosit. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti.
Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit, berkisar 5-10 juta per milimeter darah atau rata-rata 7 juta sel atau milimeter darah yang dinyatakan dengan 7.000 per mm. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Jumlah leukosit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pertahanan yang selalu berubah-ubah. Jenis-jenis leukosit ada 5 diantaranya, yaitu 1. Neutrofil, 2. Fosinofil, 3. Basofil, 4. Limfosit, 5. Monosit. 3. Kelainan leukosit. 1. Severe Combined Immunodeficiency Disease. Defisiensi imun kadang-kadang diwariskan. Anak-anak yang memiliki penyakit defisiensi imun gabungan yang parah terjadi ketika sel-sel induk dari leukosit kekurangan enzim yang disebut adenosine deaminase. 2. Leukemia. Leukemia yang berarti darah putih, mengacu kepada sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tidak terkendali. Sebagian besar leukosit ini abnormal atau belum matang. 3. Infeksi monokleus. Infeksi limfosit oleh virus Epstein-Barr adalah penyebab infeksi mononukleosis. Dinamakan demikian karena sifat-sifat limfosit yang mononuklear. EBV atau keluarga virus herpes adalah salah satu virus manusia yang paling umum. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen terbanyak pada whole blood yang memenuhi hampir separuh dari penyusunnya. Plasma darah merupakan cairan matriks ekstraseluler bening dengan sedikit warna kekuningan yang tersusun atas berbagai komponen meliputi air 92% dan 8% sisanya terdiri atas glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral lainnya. Warna kuning yang terdapat pada plasma darah merupakan pigmen warna yang diperoleh dari proses perombakan eritrosit yang sudah tua, yakni bilirubin serta adanya pigmen karotenoid, hemoglobin, dan protein